Na bengong melihat penampilan acak adul Hana yang tengah duduk bengong di coffee shop tempat janjian mereka. Oddity Coffee Shop yang ada di Senopati. Hana sengaja memilih tempat duduk di bagian semi outdoor. Juga sengaja memilih jam buka kafe agar kafe masih sepi. Selain itu, Na juga belum masuk kantor. What the hell? Lu kenapa, Han? Tanya Na seraya mencengkram dua lengan Hana. Kaget. Sahabatnya itu bak mesin pemindai bom saat meneliti wajah Hana. Hana hanya menghela napas agak keras. Bukan Arnold kan? Sam bilang masa jahiliyah lo sama Arnold udah usai. Jadi ini pasti Reiga Richard. Tebak Na. Reiga. Sejak semalam sampai pukul 7 pagi hari ini, Reiga belum menghubunginya. Apa kisahnya usai sampai di sini? Ini pertama kalinya dia pacaran dan cuma 1 hari. Yang benar saja, Hana merasa dirinya lebih menyedihkan dari ABG Ababil berseragam putih biru. Tapi Hana pun berpikir, apabila Reiga menghubunginya, apa Hana bisa menahan diri untuk tidak memborbardir pria itu dengan belasan pertanyaan yang menyakiti mereka berdua seperti semalam. Selingkuh ya, nyet. Tebak Na. Pemimpin redaksi majalah franchise kenamaan itu menyedot es kopi Hana seenaknya. Akan lebih baik kalau dia selingkuh. Gue bisa langsung gampar dia dan masalah selesai. Hana akhirnya buka suara. Kening Na mengerut. Terus, gay. Hana menatap Na seraya melotot. Buset. Seram amat sih lo, Han, takut Na. Ya abis lo sembarangan ngomong. Mas Ayang bukan orang kayak gitu ya. Sebal Hana sekaligus membela Reiga. Na bengong. Mas Ayang. Hana sadar salah ngomong. Na tersenyum meledek. Gila. Si Arnold yang 4 tahun lu kejar aja nggak punya nama pendek kesayangan. Reiga Richard memang luar biasa. Dari cara Hana membela Reiga, Na bisa menebak, jelas sahabatnya ini sudah masuk ke dalam tahapan bucin. Yang artinya Hana siap menistakan dirinya sendiri demi memperjuangkan cintanya untuk si lelaki. Hana, are you already in love with him? Selidik Na. Sulit nggak jatuh cinta sama dia, nyet. Aku Hana tanpa menyangkalnya. Penyakit lu dari dulu belum berubah, Han. Love at first sight? Enggak. Terus. Ya. Hana bingung menjelaskan chemistry yang terjadi padanya dan Reiga. Pokoknya rumit namun terasa eksplisit. Ujar Hana. Enggak jelas. Tukas Na. Hana pun setuju atas pendapat Na. Pantes yang lu telepon gue. Bukannya Sam. Karena lu nggak mau Nio tahu kegaduhan lu ini ya. Tebak Na. Hana diam. Ia tidak perlu mengiyakan sesuatu yang pasti seperti itu. Is he so damn awesome? Sampai mata lo bengep begini padahal nanti malam ada premier, ledek Na. Hana sudah tidak ada tenaga untuk melawan apalagi membalas ledekan Na. Energinya habis akibat menangis semalaman. Bahkan dalam sujudnya ia menangis dan meminta Tuhan mengubah hati makhluk bernama Reiga Richard demi dirinya. Memang sungguh memalukan. Gue sayang Reiga, Na. Dulu lu juga sayang Arnold, nyet. 4 tahun. Iya, 4 tahun. And now, look at you. Lo sudah sembuh dari ketoksikan hubungan lo sendiri. Sekarang pun pasti bisa. Apalagi sama Reiga yang baru seumur jagung, ucap Na beranalogi. Apa iya? Gue bahkan gak bisa membenci dan mengumpat dia. Gue bego banget ya, Na, lirik Hana. Na tidak lagi melancarkan konfrontasinya. Ada perasaan empati yang memunculkan pemikiran bahwa kali ini Hana bukan lagi cinta-cintaan seperti biasanya. Lo kasih tahu gue dulu, ini kenapa? Yang jelas gitu, nyet. Baru gue bisa tarik kesimpulan apakah lo ini bego atau bego banget, jawab Na. Sialan lu. Seru Hana cemberut. Na tertawa. Lantas ia memeluk Hana dari samping kanan. Si Reiga nggak sebrengsek Enrique kan, Han? Tanya Na sambil menyebut nama mantan terakhir paling bejatnya. Hana menggeleng.
Terus ini tentang apa? Beda keyakinan, jawab Hana. Dahi Na mengerut dalam. Perasaan 3 bulan yang lalu si Okta, salah satu reporter majalahnya yang berkesempatan menginterview Reiga bersaksi bahwa Reiga sholat asyar, jamaah sama dia. Dia Kristen. Bukan. Katolik. Bukan. Nah. Hindu. Buddha. Konghucu. Na makin gencar menebak. Hana mendengus sebal. Reiga nggak percaya cinta sejati. Sementara gue percaya. Lu tahu sendiri kan terus, pikiran Na keburu terbang bagai gelembung sabun rapuh yang terombang-ambing di udara. Kalimat Hana tak lagi terdengar lalu pecah bagai tawanya yang kini menggelegar. Anjir, malah ketawa. Sebal Hana dengan mata menyipit. Ya lu, nyet. Lagi kayak gini masih ngelawak. Gue yakin tuh si Reiga pasti nyesel ngelepasin cewek error langka kayak lu. Ngatain gue cewek error pula. Na masih tertawa. Terus kalau nggak error apa dong? Diem lu. Reiga tuh cinta nggak sih sama lo? Nggak tahu. Ya tanyalah. Males. Na berdecak. Cinta tapi gengsi, ke laut aja lo, Han. Lagian sejak kapan lo tahan adu gengsi? Tukas Na. Na benar. Terakhir kali, gue emosi banget, Nah, jawab Hana. Na memasang wajah takjub. Cuma perkara ginian lu emosi. Nggak cuma ginian ya, Nah. Sewot Hana merasa harga dirinya terluka dan baginya ini bukan masalah sepele. Terus nasib kisah Disney ini berakhir sad ending. Maleficent ya lo, nggak ada akhlak lu. Sebal Hana. Dan lagi-lagi Na tergelak tawa. Bisa nggak sih lu sedikit berempati sama gue? Lanjut Hana. Kehadiran gue di pagi buta begini sudah menunjukkan empati gue ya, nyet, sahut Na. Hana mendengus. Iya sih. Jarang-jarang Na ada waktu. Terus gimana? Itu kan pertanyaan gue. Tukas Na kembali menyeruput es kopi Hana. Hana menghela napas. Ya udah telepon aja, suruh Na. Malu. Astaga, seru Na. Semalam gue blok nomornya, ucap Hana. Na tercengang mendengarnya. Lalu ia tergelak dalam tawa. Asli deh lu, Han. Ngapain lu blok? Alay lu, Na tertawa puas. Hana menunduk lemas sambil menyangga wajahnya dengan 2 tangan di meja. Setuju. Gue memang bego dan alay, runtuk Hana menggakuinya. Tawa Na perlahan usai. Ia melirik handphone Hana di atas meja. Niat jahil muncul dalam kepala Na. Diraihnya handphone Hana. Password handphone lu masih tanggal lahir kan? Hana berdehem tanpa mencurigai maksud pertanyaan Na. Tidak perlu lama, Na sudah membuka blok emosional tak perlu yang dilakukan Hana. Belum melakukan apapun, seperti mengirim pesan alay yang sudah direncanakannya dalam kepalanya, notifikasi pesan masuk langsung berbunyi. Tung, Mas Ayang. Aku ke New York ya, sayang. Meeting aku dimajuin. Maafin aku yang nggak bisa jawab pertanyaan kamu. I love you. Is he really this sweet? Gumam Na membuat kepala Hana yang menempel di meja kembali tegak lalu menatap Na. Na menunjukkan isi pesan Reiga ke arah Hana. Tung, Mas Ayang. Sukses filmnya ya, sayang. Maafin aku. Tung, Mas Ayang. I'll be miss you so fucking hard here. And it gets more hard. Because I know you're angry with me. Hana membacanya dengan dadanya yang semakin sesak. Penyesalan sialan yang mulai mengerubunginya bagai semut menemukan gula. Dasar nyebelin. Ucap Hana pelan. Na menatap Hana. Dan ia semakin yakin, cinta yang kini tengah Hana jalani, bukanlah cinta-cintaan musiman yang biasa Hana alami. Apa ini endgame lo, Han? Gumam Na dalam hati. Pesan itu belum berhenti. Tung, Mas Ayang. Aku terima kalau kamu marah. Blame me. But, please, don't leave me. Aku minta maaf. Hati Hana makin terenyuh membacanya. Tung, Mas Ayang. I love you, Adriane Hana. Reply. Insanely. Notifikasi masuk itu akhirnya berhenti. Na menyodorkan kembali handphone itu pada Hana. Teman baiknya itu menerimanya dengan muka kuyu.
Hana jelas menyesali perbuatan kekanak-kanakan yang dilakukannya pada Reiga. Kemarahan yang sudah tidak jelas benar atau salahnya itu. 2 kalimat I love you. 1 kalimat kangen. 3 kali permintaan maaf. Lu serius mau gontok-gontokkan sama cowok dari surga impian begini, Han? Tanya Na. Hana mendengus sebal. Terus gue harus gimana? Kasih tahu gue dulu ini sebenarnya ada apa, ujar Na. Hana diam. Mana mungkin dia bilang pada Na kalau Reiga bisa lihat masa depan kan? Juga tidak mungkin mengatakan kalau kemungkinan besar ending hubungan Hana dan Reiga tidak seperti yang diharapkan Hana. Kan udah gue kasih tahu di awal, nyet. Reiga nggak percaya cinta sejati. Kita ribut. Awal mengapa bisa sampai ke cinta sejati gue juga lupa, jawab Hana sekenanya. Masa bodoh Na bakal percaya atau enggak? Namun reaksi Na sungguh hilarius. Sahabatnya itu melongo tak percaya. Lalu berakhir dengan tawa berderai. Heh, nggak sopan. Sewot Hana, ini seriusan. Na ingin meyakinkan dirinya sekali lagi. Iya, pokoknya semalam gue kesel banget sama Reiga. Bukannya bujuk gue, malah diam aja. Kan gue jadi semakin bego. Potong Na meledek Hana. Hana mencibir. Cuih. Sebal Hana yang mengundang tawa Na kembali menggelegar. Hana mendengus. Kedua matanya menyipit. Si anjir malah ketawain gue. Sebal Hana. Na masih terbahak sampai memegang perutnya. Solusi mana solusi? Jangan ketawa aja lu, nyet. Kontribusi sedikit kek. Es kopi gue udah tinggal setengah nih lo sedotin mulu dari tadi, sindir Hana yang ternyata menyadari sejak tadi es kopinya disedot oleh Na. Si pelaku penyedotan es kopi tanpa izin cuma bisa nyengir. Ya apa susahnya sih? Tinggal buat Reiga percaya cinta sejati kan? Celetuk Na bagai sebuah hikmah di kajian subuh. Hana bengong. Hah. Haheho. Haheho. Gemas Na. Lo sayang mas ayang lo ini kan, Han? Iya. Na kembali mencengkram dua lengan Hana kuat seperti awal kedatangannya. Matanya menatap Hana lekat. Mana tekad lu? Seru Na. Hana terhenyak. Lu pernah segila itu berjuang buat si kampret Arnold yang jelas-jelas cintanya sama Lana. Dan perjuangan lu buat si kampret nggak main-main, nyet. 4 tahun. 4 tahun seorang Adriane Hana berjuang sampai titik darah penghabisan meski hasilnya nol. Hana menyipitkan mata sebal. Sial. Umpatnya pelan yang ditanggapi Na dengan cengiran. Nah sekarang, ini laki. Yang dari isi pesannya aja jelas-jelas bucin menjurus mampus sama lu, malah lu blok. Dan bahkan setelah dipesan pertama Mas Ayang bucin nggak ketulungan ini tahu nomornya diblok sama pujaan hati gendeng kurang bersyukurnya, dia tetap mengirim pesan selanjutnya. Lu analisis deh omongan gue sama bukti valid yang kita dapat. Sungguh bego kalau lu nggak memperjuangkan Mas Ayang. Nah akhirnya selesai mengucapkan orasi. Hana diam sebelum akhirnya berkata, lu ada benarnya sih, nyet. Bukan ada. Tapi emang gue benar sebenarnya. Sombong Na. Dih. Tengil. Sahut Hana. Na terkekeh. Hana menghela napas. Reiga nggak percaya cinta dan itu berarti tugas lo untuk membuat dia percaya kalau cinta sejati itu ada, nyet. Sesederhana itu. Kenapa lu harus pusing? Sampai ngomel nggak jelas. Blok nomor anak orang pula. Hana merenung. Si pemilik nama depan Rayadinata ini ada benarnya juga. Pilih kasih lu. Sempurna lagi. Atau emang sebenarnya lu lebih cinta Arnold daripada Reiga, nyet. Tuduh Na belum mau berhenti mendesak Hana. Ya enggak lah. Sangkal Hana cepat dengan muka galak. Na terkekeh, lalu menyedot es kopi Hana lagi. Terus apalagi yang lu ragukan, Hana? Gemas Na. Na benar. Kenapa dia marah? Jika memang dalam penglihatan masa depan yang Reiga lihat mereka akan putus, maka Hana tinggal melakukan segala cara untuk mengubah ending tidak enak itu kan. Putus, bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Iya, Hana pernah sekeras kepala itu untuk Arnold yang jelas-jelas tidak mencintainya.
Lalu kenapa untuk Reiga yang jelas-jelas sayang sama dia, Hana menyerah dengan mudah? Tekad itu perlahan muncul dalam diri Hana. Persis seperti Monkey D. Luffy yang bertekad akan menjadi Raja Bajak Laut dan menemukan One Piece yang konon katanya berada di pulau terakhir. Entah benar atau tidak kebenaran harta karun itu. Luffy tidak meragu, maju terus, memang tidak mudah, tapi kesenangan dan kebahagiaan yang didapatnya pun bukan sembarang kebahagiaan. Hana juga akan melakukannya. Ia akan menemukan One Piece miliknya sendiri dalam bentuk kembalinya kepercayaan cinta sejati Reiga Richard. Ya, sama seperti Luffy. Tantangan seperti apapun akan Hana hadapi. Dia pernah menjadi lulusan terbaik dari Harvard Medical School yang tingkat penerimaan mahasiswa barunya hanya 3,5% dari ribuan jumlah pelamar di seluruh dunia. Kenapa menghadapi trauma Reiga saja takut? Dan Na juga benar. Takut tidaklah cocok untuk karakter Hana. Lagi pula, bukankah ini saatnya ia membuktikan pada Reiga bahwa cinta sejati itu ada? Bahwa tidak masalah untuk percaya. Patah hati adalah bagian dari siklus kehidupan yang tidak seharusnya jadi pemutus sebuah perasaan bernama cinta. Hanya karena beberapa oknum keji tak bertanggung jawab. Ya, Hana sudah memutuskannya. Reiga tidak perlu tahu. Hana akan melakukan apapun untuk memanipulasi manusia super yang tengah dipacarinya itu. Berbekal bakat akting dan otak pintarnya, Hana akan membuat Reiga percaya cinta sejati secara sukarela. Bukan atas pintanya. Dari muka lu kayaknya lu udah sadar ya, nyet? Tanya Na sambil menyunggingkan senyum. Bibir Hana tersenyum lebar. Matanya bersinar nyaris berkilat. Lu benar, Na. Kenapa gue pusing dan ribet banget? Gumam Hana seraya menyeruput es kopinya yang sekuat apapun dia menyedotnya, tak ada es kopi yang tersedot. Hana mengangkat cup es kopi miliknya. Abis. Hana bengong. Na tergelak hebat. Si anjir. Es kopi gue dihabisin. Pekik Hana dengan muka tidak terima ke arah Na. Derma berdiri menyambut mamanya yang baru keluar kamar. Ia tersenyum lalu salim dan memeluk erat Eyang Uti. Kesini mulu. Sindir Eyang Uti. Derma terkekeh. Iya nih. Ikutin jejaknya Mas Dennis. Ternyata capek juga ya, jawab Derma. Eyang Uti tertawa. Apa ini masih Derma Sudiro anak mama yang paling nggak suka repot? Ledek Eyang Uti. Masih, Mah. Cuma sekarang lebih beradab aja, jawab Derma sambil senyum. Derma merangkul mamanya. Mbok Minjo bilang mama lagi nggak nafsu makan. Mau makan di mana? Yuk, Derma anterin, ucap Derma. Eyang Uti memandangi anak bungsunya yang selalu manis meski jiwa pemberontaknya paling besar di antara kedua kakaknya. Mama nggak apa-apa, ucap Eyang Uti yang tahu betul alasan Derma bolak-balik ke rumah ini meski lelah sehabis praktek. Kalau nggak apa-apa kok males makan. Mas Devan ya. Biar Derma yang tegur, ucapnya. Eyang Uti tak mengiyakan ataupun menjawab. Mama yang salah, ucapnya. Mah, Derma seakan ingin menghentikan apa yang akan diucapkan mamanya. Keheningan keluarga ini memang salah mama, ucapnya dengan mata yang sudah berkaca. Derma memeluk Eyang Uti dari samping. Ini takdir yang harus keluarga ini jalani, Mah. Bukan salah siapa-siapa. Hana hanya butuh waktu. Dia cucu mama yang paling manis, paling sopan, paling peduli dan perhatian. Just give her a little bit more time. Derma yakin, tawa anak itu akan kembali ke rumah ini, ucap Derma. Eyang Uti tersenyum kecil. Kebencian Hana adalah karma yang harus mama tanggung. Nggak boleh ngomong gitu, Mah, sergah Derma. Mereka bertatapan. Beberapa hari yang lalu, Masmu datang lagi ke dalam mimpi mama. Mas Dennis, gumam Derma dalam hati. Nggak bilang apa-apa. Hanya menitipkan anak istrinya. Si Mas Dennis aja nggak membenci mama, ucap Derma menghibur mamanya. Eyang Uti terkekeh. Lalu memeluk Derma. Kalau Mas Devan ada kesini nggak? Derma dapat omongan nggak enak dari teman satu resnya Mas Devan, selidik Derma.
Eyang Uti mengiyakan. Kenapa sih dia? Dari dulu suka banget maksain anaknya. Kalau Lana sukanya sama yang lain memangnya kenapa ya, Mah, ujar Derma. Eyang Uti terkekeh. Iya, beda banget sama masmu yang satunya. Anaknya nggak koas aja malah dirayakan dengan diner syukuran, ujar Eyang Uti dengan ekspresi hilarius yang membuat Derma tertawa. Iya ya, sahutnya. Mereka kembali tertawa. Derma meraih Eyang Uti dalam peluknya lalu dikecup keningnya. Emangnya masmu digosipkan apa? Menyogok tim seleksi dokter kepresidenan, karena sadar nggak akan pernah dapat dukungan Rahardian, jawab Derma. Ambisinya itu turunan siapa ya, Bukannya mama, ledek Derma. Sembarangan. Dali Eyang Uti sambil tertawa. Terus kamu nggak ikut marah juga sama mama karena Reiga pilih Hana? Tanya Eyang Uti meledek. Derma tersenyum. Tergantung, Mah. Tergantung apa? Reiga tuh orangnya gimana? Playboy nggak? Bertanggung jawab nggak? Serius nggak sama Hana? Kalau dia memang playboy, nggak bertanggung jawab, nggak serius sama Hana, tentu Derma harus marahkan. Eyang Uti tersenyum bangga. Terharu melihat Derma dewasa dan semakin bijaksana. Kamu sudah berubah ya? Kayak bukan anak mama, tambah Eyang Uti. Derma tersenyum tipis. Sesungguhnya ia tidak ingin begini. Kepergian Mas Dennis membuatnya menjadi dewasa dan wajib bijaksana. Dua hal yang biasanya ada pada diri kakak keduanya itu. Derma yang biasanya cuek dan tidak mau ambil pusing, kini mau tidak mau harus mengambil alih posisi Dennis untuk membuat keluarga ini setidaknya tidak makin hancur. Mas Dennis udah nggak ada, Mah. Hana jelas juga termasuk tanggung jawab aku sebagai omnya kan? Eyang Uti tertawa. Nggak apa-apa nih, nggak jadi besanan sama keluarga Richard. Ledek Eyang Uti. Apa sih, Mah? Kalau lihat secara kasat mata juga anaknya Derma, si Nana, cucu mama, belum waktunya marit. Dia masih hobi main, ujar Derma. Eyang Uti kembali tertawa. Tahu nggak, Mah? Waktu tahu Hana pacaran sama Reiga, dia sujud syukur loh. Ampun deh, curhat Derma jengah. Tawa Eyang Uti makin berderai. Dia tuh persis kamu, tukas Eyang Uti. Iya sih. Aku Derma sambil nyengir ke arah mamanya. Ternyata aku nyebelin banget ya, Mah, ucap Derma setengah melawak. Eyang Uti kembali tergelak. Sungguh terhibur dengan kedatangan anak bungsunya sore ini. Baru tahu, sahut Eyang Uti. Lalu, pecahlah tawa ibu dan anak itu bersama-sama di ruang keluarga. Contekan dari SYEIN. Hai, sapa Arnold di tengah gegap gempita after party premier film terbaru Hana yang merupakan biopik salah satu musisi terkenal Indonesia bernama Chrisye. Hana menghela napas. Tidak bisa kabur atau sengaja menghindar karena mereka berdua tengah berada di pesta. Banyak kenalan, relasi, hingga wartawan yang apabila sampai melihat gestur menghindar Hana maka akan langsung membuat berita yang macam-macam. Mau ngapain sih nih orang? Gerutu Hana dalam hati. Hai, sapa Hana balik. Tanpa senyum. Lana mana? Tanya Hana mematikan langkah penuh percaya diri Arnold dan senyum yang dulu dianggap Hana maha manis itu. Hana memang sengaja membuat Arnold bad mood. Toh Arnold memang datang bersama Lana ke premier malam ini kan? Jadi tidak aneh jika Hana bertanya, walau sebenarnya ia juga tidak peduli. Hana hanya ingin Arnold jauh-jauh darinya. Meet her friends, jawab Arnold. Lana memang terkenal juga sebagai selebriti dokter. Tak aneh kalau ia berteman dengan beberapa selebriti. Kesepian terus cari aku. Pertanyaan Hana terdengar begitu menyindir Arnold. Enggak gitu, Han, sangkalnya langsung. Mereka bertatapan. Setiap melihat Hana, ada rasa tak rela yang menyergap Arnold. Reiga mana? Acara penting pacarnya masa nggak datang, ucap Arnold. It's none of your business dan aku nggak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan kamu, Nol, jawab Hana. Bagi Hana, kini Arnold hanyalah orang lain. Bagi Arnold, kini Hana adalah makhluk langka yang dirindukannya. Sampai kapan aku diginiin?
Tanya Arnold memelas. Diginiin. Maksudnya? Hana bukannya tidak mengerti maksud Arnold. Ia hanya tidak paham mengapa pria satu ini begitu gigih mendekatinya saat jelas-jelas Hana sudah membuat kastil berdinding tinggi yang dikelilingi kolam penuh buaya agar tidak bisa dimasuki Arnold. Agar pemuda ini menjauh. "I miss you," jawab Arnold masa bodoh. Toh dia memang merindukan Hana. Bohong jika Hana tidak pernah menjadi bagian hidupnya. Bohong pula jika Arnold berkata tidak merindukan Hana dan segala hal tentang perempuan yang dekat dengannya selama 4 tahun ini, bagai oksigen dan paru-paru. Kedua mata Hana membulat mendengarnya. Marah dan tersinggung. "Rindu macam apa yang kamu maksud? Apa merindukan perempuan bego yang selama ini terlalu naif berharap kamu bisa cinta sama dia?" Arnold tertikam sempurna atas kalimat Hana barusan. "Aku nggak pernah menilai kamu kayak gitu ya, Han," sangga Arnold dengan rahang menegang. Mereka bertatapan. "Terus selama 4 tahun ini kamu nilai aku kayak gimana, Nold? Aku tuh apa buat kamu?" Hana bertanya meski rasa-rasanya ia sudah tidak butuh jawabannya. Namun mulutnya yang menyebalkan ini sudah keduluan bicara. "One of my people, Hana," lirih Arnold. "My people," dia bilang, "bullshit banget." Memang terdengar omong kosong, tapi barusan Arnold memang jujur pada Hana. "Aku lelah sama ini semua," ucap Hana frustasi. Menjauhi Arnold dan bersikap dingin memang bukanlah pilihan yang tepat. "Aku juga," sahut Arnold dengan wajah memelas. "Kamu jahat dan brengsek tahu, Nold." "Ya, kamu benar, Han. Aku emang brengsek dan jahat, aku Arnold." "Aku nggak paham sama kamu," ucap Hana. "Kamu cinta sama Lana. You get her now. Terus kamu berharap aku tetap kayak dulu sama kamu. Hahaha, berharap kamu balik mencintai aku, melakukan segala cara yang aku bisa agar kamu cinta sama aku." "Ya aku nggak bisa, Nold." Hana mencoba bicara tanpa emosi. Namun wajahnya yang menunjukkan kekecewaan memang tidak bisa dihilangkannya. "Aku punya harga diri. Aku harus tahu kapan saatnya aku berhenti dan sadar diri. Dan aku rasa sekaranglah waktunya," ucap Hana lagi. Arnold menatap Hana penuh harap. "Maafin aku yang belum bisa berteman sama kamu. Time will fix it, Nold. Tapi enggak sekarang. Aku cuma manusia biasa. Jujur aku masih marah dan kecewa sikap diam dan pura-pura kamu selama ini. You know I love you, but you keep silent and act like innocent," tambah Hana. "Hana, dan aku mohon sama kamu, jaga jarak sama aku. Bukan karena aku punya pacar. Bukan juga karena Reiga menggantikan tempat kamu. Enggak, Nold. Has more worthy than just to replace an asshole like you. Aku yang nggak bisa. Aku belum bisa," ucap Hana emosional. Bagai tengah berakting adegan yang menguras emosi jiwa. "Hana, please." Hana menggeleng. Arnold meraih lengan kiri Hana. "Lepas, Nold," ujar Hana. Enggak akan aku lepas," gigi Arnold. Hana benar-benar tidak paham dengan tingkah Arnold sekarang. Pria itu mirip mantan yang minta balikan. Boro-boro balikan, apalagi bergelar mantan. Jadian aja nggak pernah. "Lepas." "Enggak." Hana menarik tangannya yang makin dicengkram kuat oleh Arnold. "Arnold Baskara." Hana menatap tajam Arnold. Arnold balas menatap Hana. "Mending lu lepas selagi kita masih bicara baik-baik," dingin Shane yang sudah mencengkram pergelangan tangan kanan Arnold yang mencengkram tangan Hana. Hana kaget. Raut yang tidak pernah dilihatnya dari Shane yang hobi cengar-cengir itu. "Shane," gumam Hana. Arnold masih diam. Beradu tatap dengan Shane yang begitu dingin menatapnya. "Si monyet nggak ngerti bahasa manusia ya?" Sinis Brandon ke arah Arnold dari samping kanan Hana. "Brandon," gumam Hana kaget lagi. "Jangan lo pikir karena Reiga nggak di sini terus lo bisa seenaknya sama Hana." Tristan ikut muncul dan bersuara. Berdiri tepat di samping Brandon. "Demi kebaikan diri sendiri mending lu lepas tangan Hana sekarang, Nold," ucap Zidane.
Hana entah mengapa merasa terharu. Ethan, Zidane. Manusia kampret kayak gini tuh emang nggak bisa diajak ngomong baik-baik, langsung hajar aja. Seru Rama sudah merangsek, menarik tangan Arnold kasar, dan mencengkram kerah baju Arnold. Tatapannya tajam. Jelas yang Rama katakan tadi bukan ancaman belaka. Buset. Rama, tahan emosi lu, nyet. Ini acaranya Hana, jangan lu ancurin kali. Ujar Tristan sudah merangsek maju. Iya, Ram, lu gila aja. Jangan disinilah, bawa kemana kek, ujar Brandon nyeleneh. Zidane mendengus. Lu semua jangan gila. Mending lu cabut, no. Jangan gangguin Hana. Usir Zidane. Ini bukan urusan kalian. Ini urusan gue sama Hana, tukas Arnold keras kepala. Si anjing. Urusan Hana itu urusan kita semua. Bangke. Seru Shane dengan muka garang. Udah woi, udah. Ujar Zidane mencoba menengahi. Udah gimana sih, Den? Gue aja baru mau mulai. Dingin Rama seraya menatap tajam Arnold. Rama udah, Ram. Tristan masih sedikit waras dan terus berusaha melepaskan cengkraman tangan Rama dari kerah Arnold. Nio yang sejak tadi mengobrol dengan Pak Mano, produser sekaligus pemilik MDB, sudah tak bisa konsentrasi melihat teman-temannya tengah berkonfrontasi dengan Arnold. Ia cepat-cepat pamit lalu menghampiri mereka. Ada apaan sih ini? Sergah Nio yang membantu Tristan melepaskan cengkraman di leher Arnold yang mulai tersengal. Syukurlah, Rama mau melepasnya. Si monyet pegang-pegang Hana sembarangan. Ujar Rama. Nio beralih pada Hana yang diam. Benar, Han. Hana mengangguk. Hana. Arnold merasa kecewa dengan jawaban Hana. Padahal itu memang faktanya. Anjing. Ngapain lu malah ngebentak Hana? Emosi Zidane yang ganti mencengkram kerah Arnold. Mereka semua sontak kaget dan refleks menarik Zidane untuk melepasnya. Den, sadar Den, ucap Brandon. Istighfar, Den, sahut Shane. Nio beralih pada Arnold. No, bijak dan pergilah, ucap Nio diplomatis. Arnold menghela napas. Dengan memasang raut wajah kecewa, pria itu akhirnya pergi. Sontak mereka berenam langsung mengarah pada Hana. Han, lo nggak apa-apa kan? Kompak mereka bertanya. Lantas semua jadi celingukan karena bingung atas kekompakan yang ada di luar nalar itu. Kompak amat. Tukas Nio sambil nyengir. Mereka kembali menatap Hana yang tengah memasang wajah terharu. Makasih ya, gengs. Gue terharu deh kalian sebaik ini sama gue. Kita kan belum lama kenal, ucap Hana. Ngomong apa sih lu, Han? Tukas Rama. Galak banget sih lu, Ram. Omel Zidane. Hana terkekeh. Udah tugas kita semua untuk saling menjaga, Hana Cayang, ucap Shane sudah kembali ke bentuk aslinya. Tersenyum lebar nan ramah. Kalimat yang makin membuat Hana terharu. Lo itu orang pentingnya Reiga, ya jelas kita kawal, ucap Nio. Hana tersenyum senang. Belum pernah punya teman lelaki. Sekarang langsung 6 orang. Let's doa group hug, ajak Hana lalu mereka berenam mendengus sambil senyum dan geleng-geleng kepala namun tetap menuruti mau Hana. Berpelukan bersama. Makasih ya 6 ibu periku, ucap Hana yang membuat mereka tertawa. Gue ganteng begini kenapa dibilang ibu perisi, Han? Protes Brandon. Hana terkekeh. It's better ketimbang lu disebut kurcacinya Snow White sama Hana, Don, ledek Tristan. Brandon langsung menyipitkan mata sebal. Mereka kembali tertawa. Well, dibanding yang lain, tubuh dia memang yang paling pendek, walau sebenarnya masih di atas standar. Ya kali 178 cm itu pendek kan? Sialan lu, Tan, ujar Brandon. Dia sering gangguin lo kayak tadi, Han? Tanya Shane. Hana berdeham. Si anjing, tadi mah kita bawa aja dulu, Ram, ujar Brandon. Kan gue bilang apa? Nggak usah diomongin, langsung hajar aja. Sahut Rama. Istighfar woi. Tukas Nio. Tapi si Arnold rumahnya di mana sih? Pengen gue samperin, ucap Rama.
Mereka semua mendelik ke arah Rama dengan muka panik. "Rama," pekik mereka bagai paduan suara. Reiga melihat Apple Watch yang dipakainya lalu mengubah jogging yang dilakukannya menjadi berjalan biasa. Tubuhnya yang penuh keringat, napasnya yang sedikit terengah. Lantas ia memilih duduk di sebuah bangku kayu setelah mengitari The Rumble, wilayah hutan kota yang ada di Central Park. "Siri, call Dimas," ucap Reiga. Tidak perlu pakai lama, telepon itu pun tersambung. "Pagi, Pak," jawab Dimas yang sudah ada di Longe VVIP Airlines. Reiga memang sengaja menunda keberangkatan Dimas ke New York agar bisa menghadiri penayangan pertama film Hana sekaligus menjadi mata-matanya. Walau bisa saja Reiga meminta ke 6 sahabatnya. Namun jika itu terjadi, maka akan menjadi perkara yang lain untuknya. "Laporannya, Dim," ucap Reiga to the point. "Premier sukses. Review bagus. Penonton yang datang banyak. Semua sahabat Pak Reiga datang. Overall, premier film ini sesukses film-film Bu Hana yang biasanya, Pak," jawab Dimas. "Syukurlah," ucap pelan Reiga. "Makasih ya, Pak," ujar Dimas. "Untuk?" bingung Reiga. "Saya senang banget akhirnya bisa nonton penayangan pertama filmnya seorang Adriane Hana. Dikelilingi banyak artis, wartawan. Filmnya juga keren. Aktingnya bagus. Saya nggak menyangka kesempatan bagus ini akan datang di hidup saya, Pak," seru Dimas heboh. Tawa Reiga lantas berderai. "Emangnya Pak Reiga nggak?" balas Dimas. "Udah mulai berani ngeledek saya," ujar Reiga sok galak. Maaf, Pak." "Bercanda," jawab Dimas. Reiga terkekeh pelan. "Is she happy?" tanya Reiga. Wajah marah dan menangis Hana selalu menghantuinya. Lebih menghantuinya ketimbang hantu nenek yang berada di atas pohon rambutan milik tetangganya yang dilihatnya saat usia 5 tahun. Isi kepalanya penuh dengan Hana. Sesayang itu, Reiga Reichard dengan Hana. "Dari wajahnya sih, Bu Hana happy banget, Pak," jawab Dimas. "Senang dengarnya," pelan Reiga menimpalinya. "Save flight and see you soon Here, Dim," ucap Reiga mengakhiri sesi telepon itu. Telepon terputus. Reiga menatap ke arah Dana Hana yang sudah membuka blok nomornya. Semua pesan yang sudah dibaca gadis itu namun tidak dibalasnya. Reiga baru tahu kalau hal seperti itu, pesan yang dibaca tapi tidak dibalas, ternyata sungguh menyakitkan. "Morning, Mrs. Dennis," sapa Hana seraya memeluk Sarah dari belakang. Ibunya tengah sibuk menyiapkan bingkisan makanan untuk para tetangga. Kebiasaannya setiap kali film baru Hana keluar. Kali ini, Sarah membuat lasagna, makanan khas Italia kesukaan suaminya. "Morning, Mrs. Reichard," sapa balik Sarah meledek Hana. Hana yang tengah membuka kulkas langsung bersuara. "Dih, tukasnya. Kok, dih?" "Amin, Han," ujar Sarah. Hana berjalan menyendok satu porsi lasagna. Tidak terlalu banyak lalu duduk di pantry. Tepat di depan Sarah. "Bingkisan yang buat anak yatim udah beres, Bu. Juni nggak ada laporannya. Kebiasaan tuh anak, setiap abis after party langsung susah dihubungin," ujar Hana lalu sarapan. Sarah terkekeh. "Just let her be happy, Hana. Capek lo ikutin aktivitas kamu," ujar Sarah. Iya, Bu," sahut Hana. Mereka tersenyum bersama. "Nanti kalau udah nikah sama Mas Ayang, sibuknya dikurangin ya, Han," ucap Sarah. Tiba-tiba Hana jadi sulit menelan lasagna yang sudah tuntas dikunyahnya. "Kalau nggak nikah gimana?" ucap Hana terbata. Sarah menatap Hana yang lebih dulu menatapnya. "Gimana ya?" "Belum ada jawabannya nih," jawab Sarah membuat Hana terkekeh. Sarah melirik Hana. Anak gadisnya itu kalau sedang memikirkan sesuatu, terlihat dari raut wajah Hana yang tanpa sadar berubah serius dalam diamnya. "Udah rapi, mau kemana?" "Bukannya libur. Yang ke panti nanti siapa?" tanya Sarah melihat Hana memang sudah rapi dengan baju kasual. "Nah sama Krisa." "Ibu ingat nggak sama Krisa?" tanya Hana. "Krisa?" gumam Sarah.
Andriani Krisa, Bu, ucap Hana. Ah, teman kamu yang tinggal di London. Hana mengangguk semangat. Krisa udah pulang. Katanya sih mau stay lama di Jakarta. Demi Ayang, ujar Hana tak bisa menahan tawa. Ayang siapa? Bukannya udah putus sama siapa tuh mantannya yang kurang ajar? Ayang barunya. Temannya Mas Ayang, jawab Hana yang tersentil sendiri begitu menyebut panggilan sayang keluarga ini untuk Reiga. Siapa? Yang mana? Sarah jadi penasaran beneran. Emangnya kalau Hana kasih tahu, ibu kenal temannya Reiga? Kenal dong, serunya. Hana sangsi. Semua orang tuanya teman Mas Ayang itu teman ibu, Han, ujar Sarah. Dunia kecil amat. Bukannya kecil. Yang benar tuh, jodoh pasti bertemu. Jodoh pasti bertemu, maksudnya. Hana tersenyum meledek. Sarah sebal melihatnya. Kayak kamu sama Mas Ayang, ucap Sarah. Tragis dong, celetuknya dalam hati. Dua orang yang ditakdirkan bersama, pasti bakal dipertemukan Tuhan. Yakin Sarah. Dengan tujuan sebagai pelajaran. Cetus Hana. Sarah menatap Hana. Mempertanyakan maksud celetukan Hana barusan. Atau penyembuhan. Sahut Sarah berharap apa yang dipikirnya dalam waktu singkat tadi, benar merupakan latar belakang celetukan Hana. Bu, manusia itu selalu hidup sama persepsi mereka sendiri. Kalau mereka mau sembuh, merekalah yang harus memilih kesembuhan itu sendiri. Bukan malah secara sengaja menggunakan orang lain sebagai obat dikala sakit yang dirasakan mendera, jawab Hana. Maksudnya, Sarah jadi bingung. Hana cuma nyengir. Ditanya kok malah cengar-cengir. Omel Sarah pada Hana. Hana melanjutkan makannya. Semalam Reiga kok nggak datang? Marahan. Selidik Sarah memancing Hana. Meeting di New York dimajuin, jadi dia berangkat kemarin, jawab Hana tanpa menatap Sarah. Jadi muka ditekuk kamu ini karena Reiga nggak bisa datang? Ledek Sarah. Hana hanya tersenyum. Ia membiarkan ibunya dengan persepsi sendiri. Terus jadinya mau kemana? Tanya Sarah. Oh iya. Belum selesai ya tadi jawabnya. Belum, sayangnya aku, ujar Sarah membuat raut wajah Hana berubah, macam tengah melihat setan. Kenapa? Kangen sama yang biasanya panggil kamu sayangnya aku ya? Ledek Sarah dengan senyum jahil. Sok tahu, sahut Hana. Sarah tertawa. Jadi kemana ha? Taman safari, Bu, jawab Hana. Bertiga aja. Sam nggak ikut. Dia lagi bad mood abis berantem sama Nio, jawab Hana. Semalam saja Sam tidak datang. Tanda-tanda dikit lagi nikah tuh, celetuk Sarah. Mana ada sering berantem jadi tanda sedikit lagi menikah sih, Bu. Aneh banget. Sarah tersenyum. Dulu ayah sama ibu juga gitu. Berantem mulu, tahu-taunya disodorin Tiffany dan Co. Sama ayah, ujar Sarah mengenang momen lamarannya. Hana tersenyum melihat Sarah. Kayak apa sih rasanya dilamar? Gumam Hana. Sarah menatap putrinya lalu meraih dagu Hana. You will know when you know, Han, jawab Sarah begitu misterius. Amin, ucap Hana. Wajah Reiga terlintas begitu saja dalam kepalanya. Ah, seingin ini hati Hana memiliki Reiga. Jadi berapa orang yang ikut, Han? 4, Bu. Nah, Hana, Krisa, dan Shane, jawab Hana. Oh ada Shane. Aman kalau gitu, ujar Sarah. Hana takjub, Sarah ternyata memiliki pertemanan yang luar biasa luas. Tapi tak satu kali pun ibunya mengenalkan Hana pada anak-anak gengnya. Kenapa? Kok mukanya begitu? Punya kenalan cowok ganteng sebanyak itu tapi gak ada satupun yang dikenalin ke anaknya itu agak aneh sih, Bu, ujar Hana. Sarah tertegun lalu tertawa geli. Itu sih salah kamu. Kok? Hana tidak terima disalahkan. Kamu tuh kayak ayah, Han. Kalau udah cinta sama satu orang, yang lain akan terlihat biasa aja. Belas. Malah tuh orang kadang bisa nggak kelihatan, sindir Sarah. Hana cuma bisa nyengir. Karena itu memang benar adanya.
Hana memilih duduk memandangi Na dan Krisa yang keliling naik wahana di taman bermain yang disediakan safari, ketimbang ikut naik wahana. Selain karena gerimis di dunia nyata, hujan badai memang tengah terjadi dalam hatinya. Berantemin apa sih sama Reiga? Tanya Shane memergoki Hana yang sejak tadi memandangi layar handphone dan pesan Reiga yang belum dibalasnya namun dibacanya ratusan kali. Bagai iklan wafer yang kalimat slogannya, ratusan. Hana kangen manusia itu. Jauh di dalam hatinya ia sudah tidak peduli mau putus atau tidak nantinya. Tapi, logikanya yang saat terkena orasi membakar dari Na telah mati. Kini mendadak hidup kembali. Bukannya cuma hidup, tapi juga menjatuhkan kepercayaan diri dan tekad Hana. Ah, kenapa cinta sesulit ini sih? Sok tahu banget. Jawab Hana diplomatis. Shane terkekeh. Yaelah, Han, pakai rahasia-rahasian sama gue, ujar Shane. Hana melirik Shane. Will you keep this secret? Lu kan lambe turahnya geng Luni Silly Weirdo, Shailendra, tuduh Hana sepihak. Shane tidak menyangkal, ia memilih cengar-cengir. Lantas ia merangkul Hana dengan lengan kirinya. But we are bestie, right? Ujar Shane tersenyum dengan cara yang membuat Hana pecah tawa. Hana merangkul pinggang Shane. Of course we are, sahut Hana. Mereka saling senyum. Then tell me the truth, tagih Shane. Hana malah diam. Shane berinisiatif untuk menjawab duluan. Lebih karena nggak sabar. Pasti debat kusir tentang cinta sejati ya. Tebak Shane. Tebakan salah Shane, diiyakan Hana dengan sebuah deheman. Jangan menyerah ya, Han. He needs someone to fight for him. Reiga butuh manusia gila dan berjiwa pejuang untuk membuktikan ke dia, bahwa semua dugaan dia selama ini benar, ujar Shane lagi. Lucy enak bilangnya. Lah gue yang menjalaninya bisa setengah sableng nanti, nyet. Sembur Hana. Shane tertawa. Padahal kita semua percaya dan berharap lo akan melakukannya dan keluar sebagai pemenangnya, tukas Shane membuka satu rahasia. Kening Hana mengerut. Maksudnya, senyum Shane tampak beda. Reiga itu punya batas, Han, jawab Shane. Batas. Batas yang nggak bisa dilewatin siapapun. Termasuk kita berenam. Even, Zidane yang notabene-nya kenal Reiga dari TK nggak pernah diberi kesempatan masuk wilayah terlarang itu. Karena di seberang batas itu ada tempat yang buat Reiga tampak sempurna dari luar tapi menyedihkan di dalam, tambah Shane. Hana terhenyak. Tidak menyangka bahwa persahabatan cowok juga bisa sedekat dan sepeka ini. Kalian semua tahu, tapi nggak ada yang berniat bantu Reiga. Shane terkekeh. Kadang kalau kita sayang sama orang, kita nggak sanggup untuk memaksakan mau kita sama orang itu, Hana. Apalagi kalau paksaan itu cuma bikin dia sedih, ujar Shane. Hana menghela napas. Mengingat teriakan berulangnya di mobil, memaksa Reiga untuk menjawab pertanyaannya. Bukan berarti dibiarin, Shane. Seenggaknya ditanya, tukas Hana terdengar naik tensi. Ekspresinya pun jengkel. Hana berpikir, kalau Reiga tidak terlambat mendapat pertolongan di awal, mungkin pria itu tidak akan anti cinta sejati. Shane malah tersenyum atas teguran Hana. Keputusannya untuk memberitahu Hana, kini terasa makin benar. Malah senyum-senyum, tukas Hana. Nama juga cowok, Han. Kaku banget soal begituan. Kita punya cara sendiri untuk menghibur satu sama lain, tapi enggak dengan ngotot debat sampai target mau jawab, ujar Shane. Nyindir nih ceritanya. Shane tergelak tawa. Gimana kalau mandat ini kita serahkan sama lo? Tawar Shane. Mandat apaan lagi? Membuat Reiga percaya cinta lagi, jawab Shane. Dih. Hana memasang wajah jengkel. Lu semua aja yang sahabatnya nggak bisa dan nggak berani mengusik Reiga. Lah gimana gue? Keluh Hana. Karena kita semua yakin 1.000.000%, lo adalah juru selamat itu, Han, ujar Shane. Keyakinan kalian nggak berdasar dan tidak bisa divalidasi kebenaran asal muasalnya. Pecah tawa Shane mendengar argumen Hana.
Reiga bisa yak, jatuh cinta sama cewek hobi mendebatkan segala hal kayak lu, Han. Heran Shein. Sialan. Gerutu Hana galak. Shein makin terkekeh. Emangnya orang yang gak percaya cinta bisa berubah jadi percaya semudah itu? Bisa, jawab Shein penuh keyakinan. Hana menatapnya ragu. Yakin banget lo, runtuk Hana. Kalau ada hal yang konsisten terjadi di muka bumi, udah pasti itu perubahan, Han. Rama aja yang segitu magernya sama cinta bisa jatuh cinta lagi dan tunduk, walau sekarang doi masih gengsi menggakuinya, ujar Shein seraya melihat ke arah Krisa yang tengah main carusel dengan Na. Atau gue, nyet, tambah Shein. Mereka saling melihat. Ada sorot ketidakberdayaan dalam mata Shein. Gue yang bisa aja lepasin Naila dan dapat cewek manapun yang gue mau, tapi gue memilih untuk tetap jadi manusia bego yang berpikir bisa memenangkan hatinya. Cinta itu semagikal itu, Adriane Hana, ujar Shein. Shein memang benar. Lo kan tanya, dari mana kebenaran dan keyakinan kita berenam sama lo, Han? Shein memutar duduknya dan menatap Hana. Lantas, Shein menunjukkan belasan foto iseng yang diambil Tristan dari galeri grup mereka tanpa Hana. Hana tercengang. Gila ih. Siapa yang ngambil nih? Komen Hana. Tawa Shein pecah. Menurut lu, siapa yang paling ngebet jadi spatch? Di antara kita berenam, Han. Ethan. Tukas Hana tanpa ragu. Kedua matanya menyipit. Shein mengangguk sambil tertawa. Reiga sayang banget sama lo. Percaya deh. Mungkin memang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi kita semua yakin, itu anak satu, sayang banget sama lo. Zidane Said, sorot mata yang selama ini hilang telah kembali, ucap Shein dengan gelak tawa di akhir kalimatnya. Hana mendengarkan baik-baik ucapan Shein. Kalau misal gue berjuang dan akhirnya gagal gimana, Shein? Bibir Shein menyungging. Welcome to Heartbreak Club dengan ketua bernama Rayadinata Nareswari dan wakil tetapnya bernama Shailendra Radiputro Diningrat, jawab Shein. Hana melongo lalu pecahlah tawanya. Si anjir. Umpat Hana. Tubuh Shein pun berguncang karena tawa. Tapi gue yakin, ralat, kita berenam yakin, lo pasti akan memenangkan pertarungan ini, Han. Feeling kita berenam sekuat ini. Lo pasti akan membawa value itu kembali pada diri Reiga. Menyempurnakan dia, ucap Shein dalam hati. So, will you give this shit to breaks your heart? Ucap Shein bertanya dengan senyum terbaiknya. Hana tampak berpikir. Let me think first, ucap Hana seakan ia memang akan memikirkannya. Bullshit lah. Gue tahu lo bakal nekat, mana mau lo kalah. Na dan Krisa juga Sam adalah saksi hidup yang valid, sekeras kepala apa Adriane Hana, ujar Shein. Hana nyengir. Nggak ada ruginya, perjuangin sahabat gue. Ketimbang produser kampret yang lu bucinin selama 4 tahun itu, ledek Shein. Hana mencibir. Yakin lo, Han? Resikonya gede banget. Beda dengan Arnold. Lo jelas lebih sayang Reiga. Perbandingannya nggak seimbang. Kegagalan lo akan menghasilkan sebuah kehancuran yang mungkin nggak akan bisa lo tanggulangi. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.